Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi teman-teman. Di sini kami dari kelompok 11 yang beranggotakan Ainaul Madelia dengan NIM D03190004 dan Desi Putri Romadoni dengan NIM D03190021. Di sini kami akan membahas materi mengenai gender dan kesehatan. Nah, gender sendiri merupakan konstruksi sosial dan budaya atau jenis kelamin sosial dan budaya. Gender juga dapat diartikan sebagai istilah yang mengacu pada kesadaran dan reaksi kita pada seks atau jenis kelamin biologis. Perbedaan dan peran gender sebenarnya bukan suatu masalah, sepanjang tidak menimbulkan ketidakadilan dan ketidaksetaraan gender. Di sini perlu ditekankan bahwa meskipun laki-laki dan perempuan dari sisi biologis berbeda, namun dari sisi sosial, laki-laki dan perempuan yang mempunyai peran dan tanggung jawab yang sama. Nah, isu gender dalam bidang kesehatan adalah masalah kesenjangan perempuan dan laki-laki dalam hal akses, peran, atau partisipasi kontrol dan manfaat yang diperoleh mereka dalam pembangunan kesehatan. Kesenjangan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat antara perempuan dan laki-laki dalam upaya atau pelayanan kesehatan secara langsung menyebabkan ketidaksetaraan terhadap status kesehatan perempuan dan laki-laki. Nah, sehingga kesenjangan tersebut harus menjadi perhatian sebagai contoh dalam menyusun isu gender terhadap atau program secara sehingga kebijakan atau program dan sosial bisa lebih terhadap suatu pelayanan kesehatan dalam mencapai sasaran. Pertimbangan peran dan relasi oleh karena itu menyebabkan perempuan isu kesehatan tidak boleh hanya dilihat pada masalah penyediaan terhadap pelayanan kesehatan, tapi lebih rendah dibandingkan adanya hubungan sosial budaya yang menyebabkan perbedaan tidak dengan peran perempuan dan laki-laki dan relasi antara jam pelayanan atau waktu di sarana pelayanan kesehatan seringkali tidak sesuai dengan kesibukan ibu rumah tangga. Selain itu, terkadang dalam keadaan sakit, perempuan harus mendapatkan izin suami untuk berkunjung ke sarana pelayanan kesehatan. Perempuan lebih rentan dibanding laki-laki terhadap infeksi HIV. Melalui hubungan heteroseksual, perempuan lebih banyak terpanjang oleh penyakit IMS yang menyebabkan peningkatan risiko infeksi HIV atau AIDS. Studi menunjukkan bahwa perempuan mempunyai risiko terinfeksi 2-4 kali lebih besar pada kasus ini. Banyak kasus IMS pada perempuan bersifat asimptomatik atau tidak bergejala, yang mengakibatkan lambatnya diagnosis dan pengobatan. Kasus HIV meningkat pada populasi perempuan dan menjadi penyebab kematian utama pada perempuan usia 20-40 tahun. Dalam The Henry J. Kaiser Family Foundation pada tahun 2010. Kasus HIV meningkat pada populasi perempuan dan menjadi penyebab kematian utama pada perempuan usia 20-40 tahun. Dikutip dalam The Henry J. Kaiser Family Foundation pada tahun 2010. Lebih dari 50% dari 10 orang dewasa yang hidup dengan HIV dan AIDS adalah perempuan. Dikutip dalam UNWOMAN World Health Organization pada tahun 2018. Perempuan memiliki resiko yang rendah terinfeksi HIV karena tidak terbiasa memiliki lebih dari satu pasangan seksual selama hidupnya. Tetapi banyak dari mereka masuk dalam kelompok rentan karena perilaku pasangan yang tidak aman di luar pernikahannya, serta menggunakan narkoba suntik. Diperkirakan 90% perempuan yang hidup dengan HIV di Asia tertular akibat hubungan seksual dari suami atau pacar tetapnya. Dikutip dalam Joint United Nations Program on HIV and AIDS pada tahun 2009, Joint United Nations Program on HIV AIDS pada tahun 2011. Indonesia merupakan salah satu negara epidemi HIV
yang berkembang paling cepat. Dikutip dalam National AIDS Commission Republic of Indonesia pada tahun 2019, Effort 2011. Dengan penularan yang didominasi oleh hubungan heteroseksual, hasil proyeksi menunjukkan terjadi peningkatan jumlah infeksi HIV pada perempuan yang akan berdampak pada meningkatnya jumlah infeksi pada anak. Dikutip dalam Komisi Penanggulangan AIDS Nasional pada tahun 2010. Dari penjelasan sebelumnya, kita melihat bahwa isu-isu dan ketidaksetaraan gender menghalangi hak individu untuk mendapatkan kesehatan yang optimal untuk diri sendiri, keluarga, atau komunitasnya. Ketidaksetaraan gender dan pelanggaran hak-hak dasar manusia termasuk hak seksual dan reproduksi berkontribusi pada penolakan, penghindaran, atau penundaan. Keterlibatan individu atau kelompok pada program dan atau layanan kesehatan mulai dari pencegahan, perawatan, dan dukungan pengobatan dan mitigasi dampak yang berkontribusi dalam penyebaran HIV serta kematian kesakitan yang sebenarnya dapat dihindari. Pemahaman petugas kesehatan yang membuat kebijakan tentang isu gender menjadi sangat penting karena laki-laki, perempuan, remaja laki-laki dan remaja perempuan, anak laki-laki dan perempuan, kelompok keberagaman seksual mempunyai kebutuhan perawatan kesehatan yang berbeda, sehingga membutuhkan program dan layanan yang sadar akan perbedaan kebutuhan tersebut dan terlatih untuk memenuhi kebutuhan spesifik tersebut. Mengintegrasikan gender pada program dan layanan kesehatan seksual dan reproduksi termasuk layanan HIV akan berkontribusi pada kualitas pelayanan dan perlindungan klien, terutama mereka yang sangat rentan. Penting untuk memastikan bahwa program dan layanan kita mempertimbangkan faktor risiko dan faktor kerentanan yang berbeda antara berbagai aspek kelompok, serta melihat bagaimana orang-orang atau dalam laki-laki, perempuan, ataupun transgender berinteraksi satu sama lain. Dengan demikian, gender kesehatan dijelaskan dan akan selalu memiliki keterkaitan satu sama lain dalam penanggungan ilmu sosiologi. Terima kasih dari kami sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.